Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga masih dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Materi hari ini Ibu akan memberikan dinamika kependudukan Indonesia. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia urutan keempat di dunia setelah Cina, yaitu 1.372 juta jiwa, India 1.314 juta jiwa, dan Amerika 321 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Coba kamu perhatikan di gambar. Di situ ada tabel peringkat nama negara jumlah penduduk. Nah, peringkat pertama Cina tadi yang Ibu katakan, yang kedua India, ketiga Amerika Serikat, dan keempat Indonesia. Di situ juga ada dua gambar. Penduduk produktif kita lihat sedang membuat dengan teknik. Nah, di satu sisi gambar itu masalah penduduk padat, pemukiman kumuh, ya, tidak tertata akibat banyaknya penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik akan cenderung dipadati penduduk. Nah, di situ juga ada gambar peta Indonesia. Persebaran penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Di situ juga masih ada gambar peta Indonesia. Ada di daerah atau pulau-pulau, di situ tertera jumlah penduduk. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduknya rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa kepadatan penduduknya 945 jiwa atau jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa. Jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Lihat di situ di gambar Pulau Jawa, warnanya berbeda. Itu menandakan bahwa Pulau Jawa penduduknya padat. Transmigrasi. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Nah, di situ ada dua gambar yaitu transmigrasi dari yang padat ke yang jarang. Nah, di situ ada prasarana untuk menuju ke pulau yang jarang. Mengapa Pulau Jawa padat penduduknya? Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur. Lokasi Pulau Jawa yang mudah terjangkau menjadi penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus meningkat. Pulau Jawa merupakan pusat politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar, sebagian besar berada di Pulau Jawa.
Sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Lihat gambar, ya. Lihat gambar di Pulau Jawa, di situ ada daerah Banten, Sentral Jaya, dan selainnya. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 1, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0-5 tahun yaitu usia balita, 6-12 tahun usia SD, 13-15 tahun usia SMP, tahun 16-18 usia SMA, 19-24 tahun usia perguruan tinggi, 25-60 tahun usia dewasa, dan 60 tahun usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, 0-14 usia belum produktif, 15-64 usia produktif, dan usia 65 tidak produktif. Lihat, di situ ada dua gambar, yaitu antara gambar SD, SMA, dan sarjana. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun, jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, dalam kurung 15-65 tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Di situ ada rumus DR sama dengan PO kurang 14 plus P65 plus dibagi P15 kurang 64 dikali 100%. DR-nya itu rasio beban tanggungan. FO jumlah penduduk usia 0-14 tahun. F15-64 jumlah penduduk usia 15-64 tahun. F65 kurang lebih yaitu jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas. Di situ juga ada beberapa foto orang, ada yang balita, usia remaja, usia tua, dan sebagainya. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Di situ juga ada rumus sex ratio sama dengan L dibagi P dikali 100%. Pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha bekerja dan mempertahankan diri. Pada saat itu teknologi masih sangat sederhana, sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Akan tetapi, setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. Lihat di gambar, ada beberapa gambar
pekerja laki-laki dan perempuan, usia remaja dan usia tua. Keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa atau etnik dan budaya yang beragam. Menurut Korcaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Ciri-ciri suku bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Di situ ada gambar bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yaitu beberapa adat pakaian adat. Keragaman etnik dan budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian nyanyian yang berbeda. Keragaman etnik dan budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya untuk mempunyai mata pencarian sebagai nelayan, dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Di situ ada dua gambar, satu gambar seorang ibu sedang menanam padi, yang kedua gambar seorang ayah sedang berlayar mencari ikan. Rumah adat. Di sini ada dua tabel. Tabel pertama contoh rumah adat Indonesia, nama daerah dan nama rumah adat. Di situ ada gambar A, rumah adat Goswista Indonesia. B, Tamamin. Ya, beberapa contoh rumah adat. Ya. Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya, yang seharusnya kita jaga dan lestarikan. Di situ ada dua gambar. Gambar yang di bawah itu pakaian adat dari daerah-daerah yang lain. Tarian daerah. Tarian merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Ada dua gambar, yaitu ada tari Bali dan daerah Aceh. Nah, di situ juga ada tabel tari-tarian tradisional Indonesia. Kita mengetahui daerah asal tarian yang ada di situ dari daerah 1 yaitu Aceh sampai 25 Papua. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.